Kasus pembunuhan terhadap Sozi Sokilase menimbulkan keresahan. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto, pembunuhan terjadi karena relasi sosial antara pelaku dan korban. Pembunuhan berawal dari kekerasan seksual terhadap keluarga pelaku. Keluarga pelaku menganggap kehormatan keluarga tercoreng. Inilah serial tabir sepercik noda berujung amarah. Pelaku terikat secara emosional. Evakuasi jenazah korban. Awalnya saya lihat itu, saya sangka boneka-boneka yang dipajang-pajangkan itulah. Lama saya lihat gitu, saya dekat tambah dekat lagi. Ini manusia ini gitu. Dua pelaku diamankan di daerah Kota Pinang. Mereka berperan sebagai turut serta dalam penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pas aku sampai di tempat orang itu, langsung dipukulin bimbing si korban. Setelah itu dipukulin si Jaya, Karnito, Ogi, sama apa. Si korban tadi udah kami bunuh. Jenazah korban Mr. X belum diketahui identitasnya. Kasus pembunuhan terhadap Sozi Sokilase, pria berumur 21 tahun yang dibunuh 6 pelaku, menimbulkan keresahan. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto, pembunuhan karena adanya relasi sosial antar para pelaku dan korban Sozi Sokilase. Ya, kasus yang ada di Karo itu pertama kita harus melihat latar belakang mengapa kasus itu terjadi. Apa latar belakang? Itu menjadi satu kunci awal kenapa seseorang menjadi pelaku pembunuhan bagi korban yang sebenarnya punya relasi sosial sebelumnya. Jadi kalau kita belajar kriminologi ada 6 tahapan mengapa seseorang melakukan tindakan pembunuhan secara situasional, termasuk dalam konteks pembunuhan berencana. Yang diduga ini adalah tindakan pembunuhan berencana. Kekerasan berawal dari pengakuan korban pemerkosaan yang ditanggapi keluarga pelaku dengan amarah. Perkenalan atau memasuki satu interaksi yang krusial. Jadi ketika ada peran korban yang dianggap menjadi pelaku pemerkosaan atau terduga pelaku pemerkosaan, itu direspon oleh pihak keluarga korban pemerkosaan tadi. Jadi itu tahap awal mengapa seseorang kemudian mulai untuk melakukan tindakan pembalasan. Para pelaku menafsirkan apa yang dilakukan korban telah mencoreng kehormatan keluarga. Pembalasan dianggap satu-satunya cara. Interpretasi memaknai dari kasus yang pertama tadi atau tahap yang pertama tadi. Tahap kedua ini adalah bagaimana pelaku pembunuhan tadi menginterpretasikan tindakan dari si korban atau diduga pelaku pemerkosaan. Paham ya? Korban adalah diduga sebagai pelaku pemerkosaan. Jadi interpretasi makna dari tahapan pertama tadi dimaknai ini melukai harga diri, kehormatan keluarga. Maka saya sebagai anggota keluarga wajib melaksanakan pembalasan tanda kutip kepada pelaku pemerkosaan tadi. Pembunuhan secara berkelompok ini terjadi karena alasan kesetiakawanan sosial. Pelaku terikat secara emosional. Seorang pelaku untuk melakukan pembunuhan secara berencana dan berkelompok maka dibutuhkan satu persamaan atau alasan apa yang kemudian pelaku lainnya ikut mendukung dari pelaku utamanya. Yang pertama alasan kesetiakawanan sosial tadi. Jadi ketika semakin punya perasaan keterikatan gitu secara emosional bahwa adik korban merasa adalah hal yang perlu dijaga dan ternyata kakaknya si korban kekerasan seksual tadi memiliki teman yang dianggap seperti saudara. Yang kedua bisa kalau kita nggak tahu apakah ada janji diberikan material itu. Sebuah kejahatan sebaiknya dilaporkan ke pihak kepolisian. Korban tindakan kekerasan seksual sebaiknya melakukan visum et repertum
untuk bahan bukti dalam persidangan. Yang pertama, kalau ada tindakan kekerasan pemerkosaan, pertama butuh pelaporan. Kalau dia tidak mau melapor, maka butuh pendampingan, maka segera menghubungi kantor polisi terdekat atau melapor ke pihak rumah sakit untuk melakukan visum et repertum. Jadi kesadaran diri untuk melapor kepada pihak berwajib atau berwenang menjadi kunci awal dalam proses pemeriksaan kasus kekerasan seksual ini. Karena biasanya kalau tidak ada bukti-bukti akan sulit dalam konteks pembuktian secara hukum nanti di persidangan. Makanya ketika ada kasus kekerasan, kepala desa, RT, RW-nya juga harus memahami ketika ada tindakan kekerasan, maka segera mungkin untuk diperiksa ke rumah sakit dan melapor ke polisi. Dari kasus ini kita bercermin, negara harus peduli terhadap kekerasan seksual di masyarakat, agar masyarakat merasa aman dari tindakan kriminalitas.